Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan bahasan. Kali ini kita akan mencari faktor integrasi pada H dalam bentuk X per Y. Ya, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor integrasi dalam bentuk Y per X. Nah, kali ini kita akan belajar tentang faktor integrasi dalam bentuk X per Y. Oke, karena bentuk fungsinya adalah X per Y, maka hanya nanti bentuknya adalah X per Y, dan ini kita misalkan dengan HU, sehingga U adalah X per Y. Sehingga nanti kalau do HP per do Y itu sama dengan do HQ do X. Ini kalau sudah kita kalikan dengan faktor integrasinya, maka PD ini adalah PD eksak gitu ya. Ini untuk mengecek PD eksak. Kemudian ini adalah bersama 8.1 yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian ini adalah doha do Y. Ini adalah doha do Y yang akan kita ganti, dan ini doha do X nya yang akan kita eliminasi atau kita ganti dengan ini ya. Oke, ini untuk doha do X nya. Oke, doha do Y dan doha do X nanti akan kita ganti ya. Oke, kita berlanjut. Ini karena kita akan menggantinya dengan doha do U do Y dan juga doha do U do X. Nah, kita harus mencari do U do X dan do U do Y nya. Nah, karena U adalah X per Y, maka kita bisa turunkan U terhadap X, maka kita peroleh do U do X sama dengan 1 per Y. Kemudian U kita turunkan terhadap Y, maka do U do Y sama dengan min X per Y kuadrat. Oke, ini do U do X kita sudah perolehnya di sini. Ini adalah do U do X. Nah, nanti kita bisa masukkan di sini. Kemudian ini adalah do U do Y. Nah, kita bisa masukkan ke sini gitu ya. Sehingga ketika sudah kita masukkan di situ, kita peroleh ini. Do H do Y itu sama dengan min X per Y kuadrat do H do U. Kemudian do H do X nya kita peroleh 1 per Y do H do U nya. Nah, ini dua ini yang akan kita gunakan dan kita sebut dengan persamaan 8.2. Oke. Kemudian persamaan 8.1 tadi adalah bunyinya seperti ini, dan nanti kita fokus pada do H do Y dan do H do X nya karena yang akan kita ganti ya. Nah, ini adalah do H do Y nya, ini do H do X nya. Oke, kita ganti sehingga persamaan 8.1 dengan persamaan 8.2 kita peroleh. Nah, kita hanya mengganti ini ya, do H do Y kita ganti dengan min X per Y kuadrat do H do U, dan kita ganti do H do X menjadi 1 per Y do H do U. Nah, kita hanya mengganti itu saja, yang lain tetap. Kita hanya mengganti ini saja ya. Nah, mengganti ini dari persamaan 8.2. Oke, dari sini, dari atas ini ya. Ini yang di slide yang sebelumnya tadi. Kemudian kita menggabungkan yang sama-sama mempunyai fungsi HU. Nah, itu ini. Fungsi HU ini kita pindah ruas ke kiri. Kemudian ini karena tidak ada fungsi HU-nya, kita pindah ruas ke kanan. Nah, ini ke kiri, yang ini ke kanan. Sehingga kita peroleh H do P do Y min H do Q do X sama dengan Q 1 per Y do H do U ini ya, plus ya, ini karena negatif menjadi positif P X per Y kuadrat do H do X. Ini hanya pindah ruas saja. Yang punya variabel HU pindah ke kiri, yang tidak memiliki kita pindah ke kanan.
Oke. Kemudian ini karena sama-sama memiliki HU, maka kita pindah ke depan. Nah, depan di sini ya. Berarti menyisakan do P do Y min do Q do X. Oke. Kemudian ini sama-sama memiliki do H do U. Nah, ini memiliki do H do U. Nah, kita pindah ke depan menjadi do H do U sama dengan Q 1 per Y. Ini kan menyisakan Q 1 per Y plus P kali X per Y kuadrat. Oke, karena sama-sama memiliki do H do U ya, pindah ke depan. Kemudian HU ini kita pindah ruas ke kanan, berarti menjadi penyebut. Kemudian do U ini kita pindah ruas ke kiri, jadi menjadi perkalian. Jadi menjadi ini DU, ini HU menjadi penyebut ini ya. Oke, kemudian yang di dalam ini, nah kita samakan penyebut. Nah, karena ini adalah penyebut paling besar adalah Y kuadrat, maka ini kita jadikan Y kuadrat sehingga menjadi Q kali Y plus PX per Y kuadrat. Oke, kita samakan supaya ini memiliki penyebut yang sama ya. Jadi penyebut Y kuadrat. Oke, ini sudah disamakan penyebutnya. Oke, karena ini tadi ya sudah. Kemudian oke, do H do U. Nah, ini adalah do H do U, ini adalah ini tetap. Oke, tetap ya. Kemudian ini kita pindah ruas ke kiri. Kita pindah ruas ke kiri sehingga ini karena ini perkalian menjadi pembagian harusnya ya. Pembagian. Berarti menjadi do P do Y min do Q do X per Q plus P per Y kuadrat. Nah, karena ini adalah double, ini kan juga berbentuk pecahan, maka kalau ini adalah menjadi per, nah hasilnya kan ini ya, ini per Q per Y kuadrat gitu ya, QY plus PX Y kuadrat. Ini kemudian supaya tidak bertumpuk seperti ini pecahannya, maka yang bawah kita balik menjadi Y kuadrat QY plus PX. Oke ya, Y kuadrat yang awalnya adalah menjadi penyebut ya, karena ini tumpuk ya, do P do Y min do Q do X per QY plus PX per Y kuadrat. Nah, ini yang bawah bisa kita balik sehingga menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita misalkan yang ini, karena ini adalah nanti kita bisa temukan di soal, ada Y kuadrat, ini variabel saja, kemudian do P do Y do Q do X Q Y plus PY. Nah, ini kita misalkan dengan fungsi MU ya. Misalkan dengan fungsi MU sehingga persamaan ini menjadi do H per H sama dengan M du. Nah, karena ini sudah kita misalkan dengan MU ya. Oke. Kemudian kedua harus kita sama-samakan integralkan. Nah, ini adalah do H per H diintegralkan, M du juga kita integralkan sehingga kita peroleh ln H. Ini karena di bawah ya, 1 per H per do H sama dengan ln HU sama dengan integral M du. Nah, ln-nya pindah ruas sehingga tinggal HU sama dengan E pangkat integral MU du, dengan M adalah Y kuadrat do P do Y min do Q do X per QY plus PX, dengan U adalah X per Y. Nah, ini adalah faktor integrasinya ya, dari fungsi H dalam bentuk X per Y. Nah, itu adalah runtutannya tadi ya. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan faktor integrasi yang pertama tadi, yang Y per X. Tadi kan ada latihan 10.1. Nah, ini kalian bisa meruntut dari cara kita menemukan faktor integrasi pada fungsi yang berbentuk X per Y ini
digunakan pada fungsi yang berbentuk y per x tadi gitu ya. Nanti alurnya akan sama dan akan kita peroleh seperti yang tampil di slide tadi gitu ya. Oke, karena kita sudah memperoleh faktor integrasinya, maka kita bisa menggunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ini ada contoh 10.2. Tentukan PD berikut eksak atau tidak. Jika tidak eksak, tentukan faktor integrasinya dan penyelesaiannya ya. Kalau setelah diketemukan faktor integrasinya baru dicari penyelesaiannya gitu ya. Ya, kita cek dulu apakah PD ini PD eksak atau bukan. Do P do Y sama dengan 3, do Q do X sama dengan min 1 ya. Karena ini tidak sama dengan, maka PD tersebut adalah PD tidak eksak. Karena do P do Y tidak sama dengan do Q do X. Ya, karena ini tadi kita membahas tentang H dalam fungsi X per Y, maka langsung kita gunakan M-nya ya, MU-nya. Oke. Do P do Y kita sudah punya ini do P do Y, kemudian do Q do X kita sudah punya min 1, kemudian Q adalah min X dan P adalah 3Y. Kita masukkan semua ke persamaan MU sehingga kita peroleh ini. Nah, setelah kita peroleh, kita sederhanakan, kita peroleh 4Y kuadrat per 2xy, kemudian kita sederhanakan lagi ketemu 2y per x. Oke. Karena ini adalah membahas tentang x per y, maka ini kita ubah menjadi x per y sehingga kita peroleh 2x per y pangkat min 1. Kita misalkan u sama dengan x per y tadi, sehingga kita peroleh 2u min 1 atau sama dengan 2 per u. Berarti kita sudah memperoleh m-nya adalah 2 per u. Karena M-nya adalah 2 per U, maka faktor integrasinya adalah HU sama dengan E pangkat integral M DU. Kita masukkan M-nya adalah 2 per U atau 2 seper U DU. Hasilnya adalah E pangkat 2 ln U, 2-nya pindah ke dalam dulu sehingga menjadi ln U kuadrat. E sama ln bisa dicoret sehingga kita menyisakan U pangkat 2. Nah, karena kita sudah memperoleh U, nah, kita kembalikan lagi U tadi adalah X per Y, maka faktor integrasinya adalah X per Y pangkat 2. Itu adalah faktor integrasi dari PD non eksak 3Y dx min X dy sama dengan 0. Oke, karena kita sudah memperoleh faktor integrasinya, maka kita bisa mencari penyelesaiannya. Oke, sebelum kita cari penyelesaiannya, kita cek dulu bahwa PD non eksak kali faktor integrasinya tadi adalah PD eksak. Ya, ternyata ketika sudah kita kalikan, kita peroleh 3x kuadrat per y dx min x pangkat 3 per y pangkat 2 dy sama dengan 0. Nah, ternyata ketika kita sudah cek, PD tersebut adalah PD eksak karena do P do Y sama dengan do Q do X. Ya, karena sudah eksak, maka kita bisa mencari penyelesaiannya. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 1, di mana integral dari P-nya tetap, P-nya adalah kita gunakan yang baru ini ya, PD yang sudah eksak. Ini adalah P-nya. Kemudian untuk X-nya itu X-nya kita ganti dengan 0 dulu, sehingga ini adalah 0 per Y kuadrat sama dengan 0. Oke, ini ya. Sehingga integral dari 3x kuadrat per y dx sama dengan x pangkat 3 per y. Kemudian integral dari 0 adalah c. Sehingga f-nya adalah x pangkat 3 per y plus c. Nah, ini adalah penyelesaian dari PD non eksak tadi dengan faktor integrasi yang sudah kita cari tadi. Nah, apakah ini benar fungsi penyelesaiannya? Nah, kita cek ya. F kita turunkan terhadap x, maka kita akan peroleh ini. Dan F ini ketika kita turunkan terhadap Y, maka akan kita peroleh ini. Nah, karena fungsi ini sudah kita cek, ternyata kita memperoleh PD eksak yang sudah kita kalikan dengan faktor integrasi tadi ya. PD non eksak kita kalikan faktor integrasi menjadi PD eksak ini, dan F ternyata memenuhi ini. Nah, maka F ini adalah penyelesaian dari PD tersebut. Oke.
Ya, berikutnya kita akan membahas tentang faktor integrasi dalam bentuk khusus dari P dan Q. Simak video berikut.